Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudara-saudara yang di-online juga selamat pagi. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Hawkins. Pagi ini kita membahas Amsal pasal 1. Kemarin baru membahas pasal 31. Ibu Lemio itu kebenaran. Jadi ini adalah awal dari pemuraan yang Rohnya Tuhan membimbing kita membuat satu pemuraan yang baru ini supaya kita melihat terhadap Tuhan ada satu jawaban panggilan. Pasal 1 ada ayat 1 sampai 33. Kita membagi 3 tema. Kita membagi satu ayat 1-7 itu menceritakan tentang ayat 8 sampai ke ini tentang pengajaran orang tua. Yang ayat 8, anakku dengarkanlah didik ayahmu. Dan sampai ayat 19 ada selesai yang terakhir. Dan mulai dari pasal 23 ada tema yang ketiga. Dan ya, tema ketiga ini ada satu orang berkata, itu tentang hikmat, tentang perkataan. Dia berkata, ini kabar keturutanmu dan orang yang berkhidmat itu sampai kapan? Ya, ayat 24, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Kamu tidak mendengar. Ini kita melihat ada orang ketiga atau orang kedua yang ada kelihatan. Yang tema pertama itu ayah berkata, ya sudah berkata, anakku, anakku. Dan kata-kata ini ada keluar 3 kali. Pasal ke-8 dan 10 dan ayat ke-15. Dan juga pasal 20 ayat 20 berkata kepada saudara, ini tentang nasihat hikmat. Jadi nasihat ini, hikmat ini di tengah jalan itu bermanggil, dan semua ini terjadi dan keluar. Jadi sini semua memperkenalkan tentang hikmat ini. Orang ayah berkata, keluar berkata, dan sesudah ayah berkata dan saudara ibu yang seorang wanita yang punya hikmat berkata, kita juga bisa mengatakan ini ibu yang hikmat. Jadi statusnya dan wajahnya, parasnya tidak ada penting. Yang penting adalah kata-katanya atau kata-kata seorang wanita yang penuh hikmat. Kenapa kata-kata hikmat dari wanita dan juga kata hikmat dari ayat ditaruh sejajar? Yang paling penting adalah pasal ayat ke-7. Ayat ke-7 berkata apa? Takut akan Tuhan ada pemuraan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat 20 sampai 23 itu mengatakan orang tentang yang tidak berpengalaman bagaimana itu menolak didikan. Jadi saat pasal 20 sampai 23 ini sampai menceritakan ini. Dan sepertinya itu memperdalam tuh kata-kata bagaimana memuji Tuhan. Itu seperti, jadi kita tidak mudah untuk terhadap dalam hikmat. Jadi berdiri di tengah jalan dan di tempat itu banyak tidak ada orang mendengarnya.
Jadi terhadap kita itu satu. Jadi kita merasa kita sangat memuji Tuhan, tapi kita sebenarnya adalah menghina hikmat. Dan sebenarnya kata-kata kita tidak mendengar. Jadi kita tuh mesti memperhatikan bagaimana itu pengulangan itu memuji Tuhan. Jadi jawab kata-kata orang tua dan bagaimana mengajak kita untuk memuji Tuhan. Dan menyuruh orang yang penuh hikmat untuk berkata, bagaimana supaya kita tahu kita menghina hikmat. Dan kita lihat tema 1 ayat 1 sampai 7. Itu tentang sama-sama dari Amsal ini, bukan hanya penyamaran dari pasal 1. Di semua itu pas 31 pasal itu tentang penyamaran dari Amsal. Dan kita bisa ada ini Amsal atau ada Raja Lemuel, ibu dari Lemuel ya. Kita lihat pasal 25 ayat 21 ya. Ini adalah Amsal dari Salomo. Dan juga Hikea dari yang melihat, yaitu sejarah dari Hikea. Dan mereka tuh menulis dan mereka mencatatnya. Dan kita melihat Hikea sama Raja Salomo berapa lama. Jadi kemungkinan ada 200 tahun. Jadi Raja Salomo adalah tahun 900 Raja Gerasa. Dan Hikea itu zaman Hikea. Samaria adalah keruntuhan dari Samaria. Dan Hikea itu ingin membangkitkan puji-pujian kemenangan dan semua kerajaan itu dibawa kembali dalam memuji Tuhan. Tidak ini dalam jalan selatan. Dan sekali lagi itu menambah dalam itu Mazmur. Jadi surat ini sampai 200 tahun ini baru ditulis kembali. Dari Raja Salomo sampai kepada zamannya Hikea. Tapi tidak ditulis di surat ini ditulis berhenti sampai di zamannya Hikea. Jadi dari Hikea ini dimulai dari pasal 25 ini, Amsal pasal 25 sampai 30 ya, tentang ditulis tentang zaman Hikea. Jadi kita melihat Amsal ini kita untuk setiap negara dan setiap raja untuk berkata. Dan kita ini adalah ajaran dari ibu. Jadi melalui perkataan dari keluarga itu bagaimana mengajar Israel, bagaimana memuji Tuhan. Dan kita melihat ayat 1 sampai ayat 7. Di saat surat ini ditulis ini kita melihat tujuan dan untuk pemberitahuan. Juga ada satu Amsal yang ditulis sampai berantakan ya, sebagai suatu Amsal. Sebenarnya ada satu tujuan. Ayat 1 ayat 1 sampai 7 itu ditulis kedua tentang tujuannya. Itu mengetahui hikmat didikan untuk mengerti kata-kata yang dan makna. Mengetahui hikmat dan didikan. Yaitu boleh katakan dalam Amsal ini adalah paling utama itu tentang kata-kata. Yaitu tentang hikmat. Yaitu hikmat. Ayat pasal 10 ke belakang itu banyak, yaitu tentang keseimbangan kata-kata.
Kita akan melihat di pasal 10 akan melihat itu keseimbangan itu, yaitu perintah ada apa? Ayat 1 sampai 9 lebih panjang lagi tentang penjelasannya. Kata-katanya bukannya perkataan yang pendek. Ya, semua itu satu-satu bagian. Seperti ayat pasal 1 sampai 19. Itu satu bagian-bagian. Dan kata-katanya ada suatu bagian. Ayat 20 sampai 23 sama. Ini adalah perintah. Jadi Amsal ini ada dua bagian ini dihasilkan. Ayat pasal 10 ke bawah itu semua tuh bagiannya ini. Pembagian itu sangat jernih, kata-kata yang sangat jernih, membantu orang untuk membedakan. Itu hikmat yang sangat jernih supaya orang untuk bisa berpikir. Jadi saya merasa itu memuji Tuhan itu pemberitaan. Jika tidak ada fondasi pujian ini, jadi tidak ada orang yang dengan serius untuk mendengar, dengan serius untuk membedakan. Saya mengajar Amsal selama berapa tahun banyaknya. Jadi saya tuh merasa dari awal dari pemburan memulai, jika keadaan karakter ini tidak ada fondasi ini, jadi tidak bisa membuat satu fondasi ini. Jadi nanti kita kembali lagi membahas bagian ini. Dan ayat kedua itu sebenarnya orang, itu tujuannya untuk membantu orang untuk mengenal, membantu orang untuk membedakan. Ya, ayat ketiga itu mendebat jadikan dan kepandaian. Untuk orang itu sebagai mengetahui pengetahuan. Ada orang bijaksana mendengar, mengetahui pengertian. Itu ada sebagian yang sangat dalam pengajaran untuk setiap orang. Orang apapun juga bisa cocok. Gitu. Seperti ayat kelima ini, untuk membantu kamu nambah ilmu. Seperti orang biasa cerdas ya, ayat 4, supaya kamu mempunyai pengalaman. Sebenarnya di dalam itu sesuatu yang gelap, tapi di sini untuk membaca Amsal membuat kita tuh ada satu terang untuk menyinari. Ayat ke-6, supaya orang tuh mengerti teka-teki dan perkataan. Jadi kita melihat Amsal tuh banyak tuh teka-teki. Mulai dari teka-teki itu setiap kehidupan sehari-hari untuk melakukan perumpamaan. Jadi kita perumpamaan itu kita mengerti. Jadi kita baru memahami bagaimana membawa keluar tuh hikmat. Jadi untuk orang itu punya hikmat dan pengetahuan. Jadi pengetahuan hikmat orang itu sangat. Jadi kita melihat pasal pertama 1 ini dan juga pembagiannya. Jadi kadang orang punya hikmat itu senang untuk berkata-kata yang baik. Yaitu satu perumpamaan itu adalah teka-teki. Jika kita tidak mempunyai pujian Tuhan, jadi kita mendengarkan perumpamaan ini tidak dengan serius untuk mendengar. Jadi tidak akan mengikuti kata-kata ini untuk mengikutinya. Maka saya akan memasuki ayat ke-7 itu mengetahui memuji Tuhan.
Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita setiap orang tuh merasa kita memuji Tuhan, tapi memuji itu artinya, muji itu bukan satu bukan satu pengetahuan ilmu. Dan memuji itu apa? Itu karakter kita. Lebih dalam lagi, itu fondasi. Bagaimana kamu tahu tuh memuji itu ada satu karakter, atau menghina itu ada satu karakter ya? Kamu mengerti? Menghina ada satu karakter. Kamu di luar boleh ada kamu boleh berkata dengan ini. Tidak satu. Di dalam ada satu menghina. Jadi di dalam ada satu kata ini keluar. Ini kata yang tidak benar, ya tidak usah dengar, saya tidak peduli. Yang ngomong ini lagi, yaitu bisa diartikan dengan menghina. Jadi menghina itu kita baru memahami bagaimana memuji Tuhan. Dari dalam hati bagaimana kita terbuka terhadap Tuhan, yaitu menerima. Yaitu menerima. Bukan satu karakter, bukan satu kata-kata. Itu karakter kita. Di dalam fondasi karakter kita di sini, kita perlu tahu bagaimana memuji Tuhan. Jadi kita boleh katakan kita adalah satu keluarga Kristen ini, kita besar. Jadi semua cerita dari sejarah itu kita juga tahu, dan setiap minggu kita pergi ke gereja, kita melakukannya. Tapi kadang ada suatu anak sangat sulit dididik. Kamu pernah melihat? Kamu menceritakan tentang sejarah gereja tuh, kamu mengemari. Kalau kamu suruh dia pergi ke gereja itu sangatlah kayaknya terpaksa, tapi dia mengikuti. Tapi apakah dalamnya orang ini yang memuji Tuhan? Apakah ada karakter yang ini? Jadi kita sebagai orang tua, kita tuh merasakan. Tapi karakter kita tuh, anak kadang belajar dari orang tua. Sejarah kita mendengarkan, pengajaran kita dengar. Tadi karakter kita usah dengar dan kita usah belajar. Jadi tuh saya sebagai orang tua, saya hati ya tidak satu. Saya itu tidak satu tujuan satu. Kita ini tidak usah ajar anak. Kalau dia dengan lingkungan ini besar, maka dia tidak akan memuji Tuhan. Dia akan mengatakan firman yang memahami. Dia akan menjalani jalan yang seorang Kristen. Dalam hatinya ada satu karakternya orang tuanya, yaitu tidak memuji Tuhan. Yaitu saya menjadi orang puluhan tahun atau introspeksi diri. Jadi kita mesti menjadi orang yang sangat suci, mengasihi Tuhan. Jadi kita tuh mesti menghilangkan semua karakter kita dalam kehidupan kita di masa kecil. Bukan pengetahuan ilmu, tapi karakter kita. Bukannya, tapi semuanya ada karakter kita. Tapi jika anak tidak bisa melakukannya, bagi kita akan lebih lagi menekan semua peraturan ini. Sebagai menjadi anak itu akan tambah tidak suka. Dan sampai suatu tempat mereka tidak akan percaya pada Tuhan. Tapi yang mereka lihat itu melalui orang tuanya, mereka tidak memuji Tuhan. Karakter melalui dari orang tua. Seorang anak lahir ada satu kertas putih suci. Kita banyak berkata padanya, menghitung mereka menjadi seorang, bagaimana sebagai seorang Kristen. Bawa dia ke gereja supaya ditekan oleh gereja. Tapi sebenarnya anak kecil itu tidak mudah
diperbaharui. Jadi satu film adalah pohon kehidupan, yaitu tentang satu keluarga yang Kristen. Bapak ayahnya adalah seorang Kristen yang sangat ketat. Di dalam kehidupannya itu sangat ada punya peraturan. Orang anak keluar pintu, ya keluar masuk pintu itu mesti dengan suara pelan. Tapi kamu tahu bapak kalau marah ya akan pang gitu pintunya dibanting. Ya ini anak-anak kecil yang belajar. Ya waktu marah itu sangat keras banting pintu. Yang di depan tuh berkata bagaimana penuh sopan santun, tutup pintu sangat mesti perah itu semua di dalam hati anak kecil ini ya tidaklah nyata. Anak kecil dari kecil itu melihat tuh, dari kecil kita melihat kita bagaimana. Adakah ada pemuji Tuhan? Itu adalah karakter dari orang tua. Jadi Raja Salomo tuh di dalam dirinya Daud dapat belajar apa semua itu sangatlah tidak baik. Dia melihat tuh Daud banyak hal yang baik. Dan Raja Salomo juga melihat tuh ayah banyak yang tidak baik. Dan perkawinan orang tuanya sangat berantakan. Dan saya melihat satu contoh. Saya seorang Kristen, saya selalu ingin menikah. Sebagai orang tua, kamu mesti mencari seorang Kristen. Jadi satu Kristen ini, agama Kristen bagaimana menurun. Tapi mereka belum menikah, tapi sudah hidup bersama. Nah akhirnya pacarnya tidak ingin berpisah. Tapi orang ini melakukan dan berkata dan melakukan tidaklah satu. Tapi ini kalau kamu ini berpisah, saya ingin menjadi seorang Kristen supaya rombongan ini mendapatkan keselamatan. Jadi kita melihat tuh dari luar dan yang melihat. Tadi kita tidak mengintrospeksi karakter kita sendiri. Memuji Tuhan adalah satu karakter. Jadi sampai di sini, jadi membuat tema apa dalam ini. Jadi saya memilih memuji, memilih Tuhan dan bagaimana karakter kita. Dia juga masuk karakter kita sebagai orang tua. Jadi setiap kata-kata dari Amsal ini sampai masuk di dalam hati setiap anak-anak kita. Permulaan dari pengetahuan. Jadi saya akan memberitakan dasar dari pengetahuan. Jadi dalam pengetahuan ini menjadi orang yang jadi memuji Tuhan. Itu pengetahuan, kehidupan pengetahuan orang. Jadi kadang kita juga kadang menghina. Tapi kadang juga tidak ada pengertian, jadi tidak ada mengerti dan memahami. Itu untuk memperlihatkan. Jadi kita melihat Tuhan mengasihi kita ditambah batas. Tapi kita mengasihi anak kita dan mempunyai satu perbatasan. Jadi kadang merasa ada kehidupan dalam ruang lingkup. Jadi kita bagaimana melihat itu tidak ada kasih tambah batas, itu semua kata-kata yang tidak. Jadi mengasihi tambah ini ada sangat nyata. Jadi Tuhan bagaimana sini mengasihi kita dan mengasihi seluruh orang. Jadi kita mengasihi sangat penuh dengan
perbatasan. Bagaimana cara mengasihi mempunyai satu tekanan buat anak kita, tapi dia tidak akan tidak ada sulit untuk percaya kalau itu kasih itu tanpa batas. Dan kita ayat 8 dan sampai ini, bagaimana kita sebagai orang yang memuji Tuhan. Jadi ayat ini berkata, hai anakku, dengarkan diri ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Kita merasa kita ada orang yang memuji Tuhan. Jika kita menghadapi satu cobaan dan coba ini ada datang, apakah aku akan mengikuti orang atau mengikuti Tuhan? Tuhan tidak melihat. Tuhan sepertinya tidak pernah berkata pada saya. Tapi kata-kata dari teman ini selalu keluar dari telinga ini. Bagaimana kamu memilih? Saya adalah seorang anak muda yang penuh dengan darah. Jadi kami sekelompok orang tuh bermain dan satu melakukan semua ini. Saya apakah mengikuti Tuhan yang tidak kelihatan? Apa saya akan mengikuti teman sebaya saya? Dan ini yang terakhir ayat 19. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Jadi sini tengah ini berkata untuk bagaimana mereka merampas orang, itu sangatlah jelas. Dan sebenarnya ayah sudah melihat semuanya dan memberitahukan pada anaknya. Dan juga Tuhan juga melihat. Jangan merasa Tuhan tidak melihat. Jika setiap dengan memberitakan semuanya adalah di bawah kaca di Tuhan. Jangan menganggap Tuhan tidak tahu. Dan semua sebenarnya itu mencelakakan nyawa orang lain dan mengeluarkan darah orang. Dan bagaimana itu akhirnya mengambil nyawa orang. Dan akhirnya orang yang mengambil nyawa orang akan tidak. Dan sini dalam depan mata kita, apakah akan melampas uang orang itu? Anak muda itu hanya melihat yang di depannya, tapi orang tua berkata dengan yang akhirnya, jika kamu menjalani jalan membunuh darah orang yang mempunyai ingin mendapatkan satu harta ini, dan apakah anak muda ini akan mendengar? Orang tua ayah sudah berkata sangat dalam dan sangat dalam, dan akhirnya nyawanya sendiri pun hilang. Apakah dia bisa mengatasi semua kekilapannya? Ini adalah Amsal pasal pertama yang dalam pengajarannya. Pengalamannya itu untuk dalam kedagingan. Dia di kedagingan ini datang. Jadi kita untuk katakan membahas kedagingan, banyak yang kita kata, atau membeli shopping dan juga dari online shopping online. Jadi hari itu selalu ingin dalam shopping online, ya kita tuntut dalam belanja. Tapi kali ini seorang yang tidak merasa itu sangatlah hina. Jadi sudah diterbuka dan juga bersama untuk dibahas, merasa itu baik. Jadi kalau kita lebih banyak lagi untuk berbelanja, maka produksinya akan lebih meningkat. Jadi setiap orang ada pekerjaan, dari kamu ada uang untuk di kantong. Tapi kita mesti belajar kita memuji Tuhan.
Jadi kita mesti memberikan satu perkataan yang sangat jelas. Kita ada sini dalam perbedaan ini. Jadi seperti dalam indeks tentang saham ya sudah naik ya, dan semua juga merasa baik, dan pemerintah juga membantu kamu untuk naik. Itu seperti MPF ya, setiap gajian akan berpikir apakah dengan untuk mendapatkan keuntungan besar atau yang biasa tabung bisa. Seperti pekerja itu merasa mesti yang lebih baik, dan semua ini merasa sangat lepas. Tapi Hong Kong 80 tahun yang lalu, kalian tahu ada satu departemen supermarket store ya, namanya Papapun ya. Langsung suatu saat langsung bangkrut karena Papapun ini adalah departemen store yang dari Jepang, karena indeks sahamnya dari Jepang anjlok. Jadi Papapun Johan ya namanya itu shopping itu langsung bangkrut ya. Akhirnya langsung menjadi orang miskin karena tidak bisa membayar. Di semua sahamnya, semua hartanya dijual, tadi tidak bisa membayar utang ini. Ini Johan ya, department store ini hari juga akhirnya juga bangkrut. Jadi sebenarnya kita kerja seperti biasa ini lebih bagus lebih dari semua ini. Bagaimana kita membedakan pengetahuan ini? Jika kamu punya handphone ya, apakah semua pengetahuan ini juga diberitahukan kepada kita? Dan kita lihat ayat 22 sampai ayat 33. Ini adalah ibu yang berpengalaman itu berkata, ayat 21, di atas tembok ia berseru-seru. Dia mengucapkan kata-kata. Sebenarnya kata-katanya tidaklah kecil. Dia sedang mengucap berseru-seru tapi tidak ada yang mendengarkan. Jadi maka kita tahu apa itu artinya menghina. Oh, di sini berkata orang berpengalaman, kamu masih mencari kepada keadaanmu, pencemooh lebih gemar pada pencemooh, orang bebal benci pada pengetahuan. Kayak bagi tiga itu, kita berkata orang pencemooh itu gemar pada pencemooh. Jadi benci memuji Tuhan, benci pengetahuan, sampai kapan? Jadi kata-kata ini ada kata-kata Nabi. Setiap hari berseru-seru apakah dengan serius mendengar, tapi tidak ada mendengar. Ayat 23, jika kalian berpaling dan logo akan diberikan padamu, dan kata-kataku diberikan padamu. Kata ada satu yang di luar, lebih dalam lagi di dalam roh, supaya orang ini dari luar dan dalam itu jika ingin berbalik dan rohnya akan bermuji. Ayat 24 dan yang di belakang, jadi mengatakan bagaimana orang tidak suka mendengar, orang tidak mendengar. Ayat 25 mengembalikan nasihatku, tidak mau menerima teguranku, dan saya akan melihat akhirnya bagaimana. Baik dan jahat ada satu jalan keluar, ada karmanya. Jalan-jalan karmanya akan datang.
Jadi kadang jalannya akan panjang. Jadi tujuannya akan sampai. Baik yang ada balasan yang baik, jahat ada balasan yang jahat. Dan bencana ini akan datang. Kecelakaan akan datang padamu. Hikmat berkata, berseru dan berketawa. Kenapa ada hikmat itu ada karakter ini? Dan seperti suka jalan-jalan bencana. Dan seperti kata Kantonis, peribahasa Kantonis, baik kamu mati begini ya. Kenapa begini? Yaitu perkataan ini ada perkataan yang tolak balik. Yaitu perkataan yang dalam penghinaan, tidak peduli, tidak mendengar. Dan hikmat berkata kamu akan melihat. Dan kata ini akan menjadikan hal ini. Jadi saya itu melihat hikmat ada satu istimewa. Jadi tidak ada satu perasaan. Tapi dalam keadaan Israel itu terus memanggil. Ini boleh dikatakan ada sejarah Israel. Satu generasi gagal dari satu generasi dan satu lagi gagal dan gagal. Apakah mereka mendengarkan suara Nabi? Di Samaria itu 1800 itu musnah dan Hizkia menjadi mengubah datu keagamaan. Yesia itu sangat kuat tenaga. Apakah mereka juga mendengar? Mereka itu serahkan dengan harta. Mereka melakukan banyak, tidak satu perjanjian. Israel apakah ada Tuhan? Dan kalian tuh boleh berkata ada menyembah Tuhan, tapi terhadap Tuhan tidak serius. Tuhan itu menjadi satu berhala. Jadi karena menjadikan berhala, makanya membuat satu patung dari kayu atau patung dari tanah liat. Jadi itu dari boneka dari emas. Jadi kalian tahu boneka ada mata tidak melihat, ada telinga tidak mendengar, tidak bisa mendengar. Dan kita pergi menyembah. Dan Tuhan, kamu berdiri sana. Saya datang mencari kamu. Saya memberi muka kamu. Tapi kamu tidak melihat. Kamu tidak bisa mendengar. Kamu ada satu berhala. Tapi kata kita terhadap Tuhan, di dalam perintah Tuhan tentang mengkata ini. Jadi membuat berhala itu lebih menakutkan. Jadi Tuhan itu dijadikan berhala. Apakah kita ada pergi ke Yerusalem untuk membuat satu? Kita untuk membuat hari Sabat itu lebih penting daripada kita memuji Tuhan, lebih penting daripada pergi hari Sabat. Jadi kita memuliakan Tuhan itu kita mendengar dan kita datang, ini lebih penting. Ayat 29, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan dan tidak menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku, maka mereka memakan buah perbuatan mereka dan menjadikannya oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berkelaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Ini adalah kehidupan dari bangsa Israel. Ini adalah satu contoh dari sejarah bangsa Israel. Dari sini mulai pertama tuh karena seraka dengan harta dan juga
mengalirkan darah orang benar. Dan sudah kita daging dan juga tentang serakah tentang makan, ya, rakus dengan makanan. Dan juga tentang kedagingan juga amsa juga dengan tidak dengan tangan lemah untuk berkata dengan anak muda. Dan kita akan membahas dengan ini dan lebih simpel untuk berkata, Tuhan bisa menciptakan kita ini, semua ini sudah ada. Jika tidak ada kedagingan ini, bagaimana kita akan untuk melahirkan atau menurunkan keturunan? Jika tidak ada kedagingan untuk makan ini, bagaimana ada kehidupan yang sangat sehat? Sebenarnya kedagingan bukan satu hal yang sangat penting, tapi adalah yang saat kita meninggalkan Tuhan, tidak memuji Tuhan. Ayat ketiga. Tetapi siapa meninggalkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Dan ini satulah sangat mendengarkan firman Tuhan dan akan damai dan aman. Dan aman, terlindung, tidak takut daripada kedahsyatan malapetaka. Hong Kong dalam keadaan ini banyak yang ingin imigrasi, dan juga tentang vaksin yang ada gunanya dan tidak ada gunanya. Kita memohon Tuhan membantu kita supaya kita mendengarnya, memberikan semua ya karakter kita untuk penghinaan. Bagaimana kita memuji Tuhan? Bagaimana kita memuji Tuhan? Tuhan, kami memuji-Mu, kami berterima kasih. Tuhan, Engkau ada Tuhan. Tuhan yang penuh dengan hikmat dan juga kebenaran firman. Kami mau memuji-Mu. Dan setiap pagi kami datang di hadapan-Mu. Kami memuliakan-Mu. Engkau ada Tuhan kami. Engkau Tuhan yang satu-satunya. Kami memuji-Mu dan haleluya. 感谢主是新的一天，感谢主因你名使我敬畏，感谢主你名何其美，感谢主，感谢主这美好的早主，我哋喺早晨起來，我哋就要嚟到你面前。讚美你，敬畏你，感謝主，因你名使我敬畏，感謝主，你名何其美，感謝主，感謝主，這美好的早晨，感謝主，是新的一天。感謝主，因你名使我敬畏，感謝主，你名何其美。我們再來唱一次，感謝主，這美好的早晨，感謝主，是新的一天，感謝主。使我敬畏，感謝主，你名何其美。我要真心仰賴你，不依靠自己的聰明，在所行的事都要認定你。我要專心跟隨你，不依靠自己的能力。所行的路一直你，將你的話語，將你的話語寫在經上想，刻在心板上。主啊，我站立敬畏你，你是道路真理和生命，究竟你心意，
献上一切，主啊，我尊荣。将你的话语，将你的话语记在经上墙，刻在心板上。主啊，我站立敬畏你。你是道路、真理和生命，求听你心意，献上一切。主啊，我尊荣你，献上一切，献上一切。主啊，我尊荣你，献上一切。主啊，我尊荣你。主啊，多我哋感謝你，我哋讚美你。主啊，讚美你。主啊，你指引我哋。今日你叫 Tuhan Yesus, kami memuji-Mu, kami berterima kasih, kami memuji-Mu. 重新嘅去追求 Tuhan, Kamu 智慧。 memberitahu kami 主啊，感謝你 melalui Amsal, 主係 sekali lagi memberitahu kami, sekali lagi 俾智慧 mengajar, 指引我哋，你 memuji-Mu. 叫我哋嘅父母 Terima kasih dalam kehidupan kami ini. Banyak banyak orang 組長 memberi hikmat, memberitahuan melalui orang tua kami dan juga 指出我哋嘅 pendamping kami setiap 主係感謝讚美你。弟兄姊妹，我哋都一齊嘅為到呢啲曾經 memberitahu kepada kami, 將智慧 memberitahukan masalah kami. Tuhan kami sih memuji-Mu. 喺我哋當中 Saudara-saudara semua, 弟兄姊妹 saya semua ini yang kita pernah dipakai Tuhan memberikan hikmat pada kita, memberikan kehidupan kita ini, dan kali ini kita berpuji Tuhan, kita bersama muka buri kita untuk berdoa dan bersedia dengan mengajarin orang yang berani menasihati ini ada memberi hikmat, juga memberi orang yang dalam diri kita berterima kasih pada orang ini yang mau menasihati kita. 主啊，我哋多謝，我哋讚美你。主啊，多謝你，你用你嘅話語嚟吩咐我哋。主啊，你 Tuhan kami berterima kasih, kami memuji-Mu. 嚟帶領我 Terima 哋 kasih 喺街 melalui 上 firman-Mu memberitahu 主啊，我哋多 kami 謝你。主啊，喺呢個世界嘅裏邊，我哋 dengan hikmat-Mu 我哋有 membimbing 爸爸 kami 我哋有媽媽。爸爸，求你幫 di 助 dalam 我哋， ini 我哋能夠成為一個咧 berseru-seru. Kami berterima kasih. 能夠 Kami 成為一個 tidak 敬畏耶和華 ada 嘅 yatim piatu, kami ada ayah dan 人。 ibu. 用一段 Bap- 嘅安 ay- 靜嘅時 Bap- 間。 Bapa membantu kami sebagai orang yang mempunyai hikmat, menjadi orang yang memuji. Saudara-saudara semua, kita dengan sang sahabat teduh ini, kita ambil Alkitab kita dan juga kita ambil handphone kita, kita membaca firman ini. Di sini kita banyak dalam kehidupan kita, kita memberitahu kita dalam karakter kita, apakah kita ada penghinaan dalam kehidupan kita di sini, ada tidak satu. Apakah kasih kita ada imbalannya? Apa dalam kehidupan kita tuh hanya mendengar, tapi kita hanya mengajar, tapi tidak ada satu contoh buat anak kita. Tapi bisa membaca ini kita memilih dalam kehidupan kita, kita berdoa.
深敬畏你，一生要跟随你，帮助我更多的祷告，帮助我更深的依靠，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随天父爸爸，我哋要嚟到你嘅面前。爸爸，我哋承認我哋自己嘅軟弱，主啊，我哋承認喺我哋裏邊， Allah Bapa kami datang di hadapan-Mu. 就係有叛逆。 Allah Bapa kami 爸爸， mengakui 赦免我哋 kelemahan 主啊，我哋 kami. 嘅心，我哋嘅態度， Kami mengakui kami di dalam ini 我哋將 ada 我哋要求嘅主啊，就係你俾我哋有 tidak 出路， mendengar. Engkau ampuni semua dari hati kami dan juga karakter kami. 但係 Kami membuat 爸爸， kamu 我哋求 menjadi 你赦 satu 免我哋， berharap. 求關係。 Yang kami 主啊，我哋唔 butuhkan 求一個 satu 咧與你一個親密 kepuasan. 一個嘅連結。 Allah Bapa kami 主啊， ampuni. 以致我 Kami 哋喺 tidak 我哋嘅裏邊 memohon 有好多嘅 berhubungan 貪婪。 denganmu ada satu hubungan erat dan ada bersatu kami di dalammu. Banyak di dalam diri kita banyak keserakahan. Kami tidak bersatu. Kami mengajar orang itu tapi tidak melihat satu kehidupan. Ampuni kehidupan kami hanya bisa mengajar. Tidak setiap hal itu ada satu. Kami hanya mengajar ada satu perintah. Allah Bapa ampuni kami. Kami ada yang suka menghina. Kami tidak mendengarkan, tidak mendengarkan nasihat dari ibu. Kita tidak mendengar, kita ada menghina. Ini ada kehidupan kami. Kami menolak pengetahuan, kami mencari kematian. Ada Bapa Anda ampuni kami, mengarahkan kami di dalam memudahkan kami. Akhirnya kami mencerahkan diri sendiri, membuat anak kita menjadi yatim piatu. Ada Bapa Anda ampuni dosa kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih mengajar kami memuji Tuhan, menjadi seorang anak. Kami dapat mohon padamu menjadi orang yang merendahkan diri, memuji-Mu. Kami mendengarkan hati-Mu berikan pada kami. Kami mengikuti ini, mengikuti teman kita, samping kita. Dalam semua itu bukannya dalam keserakahan dalam hati ini, kami mudah dari pujian hati untuk dalam itu. Jadi saudara-saudara kita semua di dalam ini kita membuat puji-pujian ini. Dan bagaimana karakter kita ini, kita tidak hanya berhenti dalam pengetahuan kita, tapi dalam hati kita, semua dalam keadaan karakter kita membantu kita. Roh Kudus datang untuk membantu kita dan hati kita. Bagaimana kita datang untuk memohon kepada Tuhan. Tuhan atau supaya hati yang penuh rendah diri datang di hadapan-Mu, supaya kami datang untuk memuji ini, supaya kami mengerti Engkau bagaimana Tuhan. Tuhan firman-Mu Engkau berikan dalam hati kami. Tuhan Engkau bantu kami supaya kami ada generasi yang mendengar-dengaran, supaya generasi ini ada mendengarkan firman-Mu. Bisa Engkau mendengar terus lagi dan supaya berkata-kata dalam kehidupan kami di dalam hari ada satu pertobatan, mengaku dosa, selalu introspeksi diri dalam kehidupan kami ini. Kami Tuhan generasi kami ini di dalam Roh Kudus dan bimbingan Roh Kudus untuk generasi yang baru, generasi bangsa Israel ini, yang generasi yang bersedia mendengar firman-Mu, bantu kami menjaga supaya untuk firman Roh dua batu roh ini terus di dalam hati kami, mengubah dalam generasi ini, mengubah diri kami sendiri. Tunjuk kami tidak menunjuk pada orangnya, tapi terhadap kehidupan kami ini berkata pada diri kami. Ada Bapa membantu kami memuji-Mu.
生敬畏你，一生要跟隨弟兄姊妹，讓我哋一齊嚟站立。Saudara-saudara semua, mari kita bangkit berdiri. 主啊，你幫助我哋，主啊，改變我哋，改變我哋裏邊，主啊， Kami memujimu, Tuhan yang saya kasihi, ubah kami yang memberontak, yang menghina. Roh Kudus lebih banyak lagi menyinari dalam kehidupan kami ini, di dalam Kristus, menjadi orang yang baru, lahir baru, menjadi orang yang lahir baru. Roh Kudus, Engkau mengurapi dalam kehidupan kami ini. Kasih Allah Bapa ini lebih dalam, tebal untuk dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap saudara-saudara semua. Setiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap hari itu diurapi dan yang kasih karunia dari Allah Bapa. Orang yang memberontak dan akan dirubah dengan kasih ya Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap saudara-saudara semua. Kasih Tuhan supaya Engkau mengikuti Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara semua. Engkau menjadi satu telinga yang dengar-dengaran, hati yang dengar-dengaran. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kalian menjadi orang yang memuji Tuhan. Semua jalan yang Engkau jalani selalu aman dan tentram. Dalam Tuhan berkatimu, sudah aman dalam hidup. Tuhan akan memberikan tanah pusaka pada berikan ada satu dalam tanah perjanjian dan juga dalam. Terima kasih Tuhan, dalam ada damai, semua dalam wabah penyakit, dalam perekonomian, semua tidak akan jatuh dalam keluargamu dan dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.